Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang sudah beristirahat, semoga besok pagi bisa kembali fit lagi dan bisa semangat di dalam beraktivitas. Oke, baik, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa buku. Dan tadinya kemarin itu saya lagi mencari buku matematika ya untuk persiapan sesuatu. Lagi mencari buku matematika, tapi malah ketemu buku ini. Jadi ini buku milik aku. Ini buku milik saya. Nah, di sini ada 4 buku ya. 3 buku itu, yang 3 buku ya, aku beli waktu sekolah. Dan yang 1 buku lagi ini aku dapat dari PT Toyota. Nanti akan dibahas ya. Nah, di sini ada buku otomotif. Ini milik PT Toyota Astra Motor. Di dalamnya itu terdapat sebuah materi tentang pengenalan terhadap masalah pada mobil dan cara perbaikannya. Nah, ini di buku kedua, ini juga sama, milik PT Toyota Astra Motor. Isinya itu berisi materi tentang pengenalan terhadap masalah dan juga perbaikan terhadap masalah tersebut. Jadi kedua buku yang tadi sama isinya ya, tentang pengenalan terhadap masalah dan cara perbaikannya. Terus ya dari buku yang ketiga ini juga sama. Buku milik PT Toyota Astra Motor Training Center. Ini di dalamnya terdapat materi tentang dasar-dasar otomotif ya. Nah, nanti mungkin di buku ini akan New Step 1 ini akan dibaca sedikit ya nanti materinya. Tapi kita singkirkan dulu. Jadi yang tadi 3 buku tadi itu aku beli waktu aku masih SMK. Nah, ini buku yang terakhir. Ini adalah buku yang aku dapat ketika dalam proses rekrutmen PT Temin ya. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi belum tanda tangan kontrak, masih dalam proses rekrutmen. Aku dikasih buku ini. Sebenarnya dulu dikasih 3 buku kalau gak salah. Yang 1 buku ini materi company induction. Yang 1 buku lagi tentang PKB, perjanjian kerja bersama. Yang 1 lagi lupa. Kalau gak salah sih ada 3. Tapi yang satunya gak tahu kemana. Nah, kita baca di sini. Material Company Induction. Jadi ini tentang materi pengenalan perusahaan ya. Toyota New Operator Development Program, program pengembangan operator baru. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia edisi 2015. Nah, mungkin kita akan bahas dulu ya buku ini sebelum kita lanjut ke buku yang New Step 1 tadi. Mungkin gak akan semuanya dibaca karena takutnya ini sifatnya privasi, jadi gak aku baca semua. Jadi dipilih aja yang sekiranya itu masih wajar untuk dipublikasikan gitu. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, di sini terdapat agenda induksi company ya. Jadi waktu itu agenda ini berjalan selama 2 hari. Ketika saya di Jakarta selama seminggu itu kan tes fisik, kemudian interview user, screening, nah terakhir itu induksi company. Nah, ini agenda induksi company operator PT Temin berjalan selama 2 hari.
Terus juga dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, di sini terdapat beberapa materi ya yang dipresentasikan. Dimulai dengan pembukaan, kemudian diisi dengan materi tentang company profile, Toyota Way, basic mentality, perjanjian kerja bersama, pembukaan rekening bank, serikat pekerja, ARS, dan ID card. ID card itu dulu digunakan sebagai ini ya, absensi, tapi sekarang sudah pakai fingerprint. Dan untuk ID card sendiri paling dipakai untuk masuk ke parkiran karena udah pakai sistem portal gitu. Terus ada remuneration, kesehatan kerja, keselamatan kerja, security, dan akhirnya dengan penutupan atau evaluasi. Dan di sini juga ada detail materinya. Salah satu contohnya Toyota Way di sini. Detail materinya tentang pemutaran film Toyota Way, penjelasan 2 pilar Toyota Way, nilai-nilai Toyota Way. Dan juga banyak materi-materi yang lainnya yang disampaikan oleh beberapa koordinator ya. Baik dari pihak HRD ataupun dari divisi-divisi lain. Yang dari divisi perpajakan juga ada datang, dari yang divisi bagian penggajian waktu itu, gak tahu namanya bapak siapa, juga datang sebagai koordinator menjelaskan materi. Nah, ini mengenai agenda induksi company ya, dan sekaligus daftar isi daripada buku ini sendiri. Kita baca sedikit. Nah, di sini terdapat sejarah Toyota Indonesia. Dibagi menjadi 3 step ya. Sejarah Toyota diawali pada tahun 1971. Dibangunlah sebuah perusahaan dengan nama TAM, Toyota Astra Motor. Mungkin ini berbentuk PT ya, karena di sini tidak ada keterangan PT-nya. Jadi pada tahun 1971 dibangun PT Toyota Astra Motor sebagai distributor dan importer. Untuk kepemilikan sahamnya sendiri 50%, 51% milik Astra International dan 49% milik Toyota Motor Corporation. AI itu Astra International ya, yang merupakan perusahaan nasional yang bekerja sama dengan banyak perusahaan seperti Toyota, dengan Toyota, dengan Honda, dengan Daihatsu, dan masih banyak lain. Kemudian pada tahun 1973 dibangun PT Multi Astra SC Plan, dan kepemilikan sahamnya sendiri itu 100% milik Astra International. Kemudian pada tahun 1976 dibangun PT Toyota Mobilindo Komponen Plant dengan kepemilikan saham 43% milik Astra International dan 57%-nya milik Toyota Motor Corporation. Dan selanjutnya pada tahun 1982 dibangun PT Toyota Engine Indonesia sebagai engine plant dengan kepemilikan saham 49% milik Astra International dan 51%-nya milik Toyota Motor Corporation. Dan Toyota Motor Corporation merupakan Toyota Jepang, Toyota pusat ya. Nah, itu pada step 1. Kemudian dari keempat perusahaan ini di step 2 pada tahun 1989 keempat perusahaan tadi digabung menjadi satu perusahaan dengan nama Toyota Astra Motor, PT Toyota Astra Motor, dengan kepemilikan saham 51% milik Astra International dan 49% milik Toyota Motor Corporation. Kemudian
Masuk ke step ketiga pada tahun 2003, PT Toyota Astra Motor dibelah dua atau direstrukturisasi menjadi dua perusahaan. Itu yang pertama PT Toyota Astra Motor atau disingkat TAM, dan juga PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau disingkat TEMIN. PT Toyota Astra Motor itu sebagai distributor, CBU, importer, dan service parts dengan kepemilikan saham 51% milik Astra International dan 49% milik Toyota Motor Corporation. Sedangkan untuk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TEMIN, itu sebagai manufacturer dan eksporter. Jadi manufaktur maksudnya produksi dan perakitan mobil, dan juga mengekspornya ke luar negeri. Dengan kepemilikan saham 5% milik Astra International dan 95% milik Toyota Motor Corporation. Jadi TEMIN ini sahamnya mendekati 100% milik Toyota Jepang. Hanya 5%-nya saja milik Astra International. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat struktur dari Indonesian T-Group Collaborations. Terdapat di sini terdapat Toyota Group, gambaran Toyota Group ya. Di tengah-tengah itu terdapat PT TEMIN. Kemudian ada PT Astra Daihatsu Motor. Ada PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Kemudian ada PT Toyota Astra Motor. Nah, PT TEMIN sama PT TAM itu sebenarnya satu perusahaan tadinya, kemudian dibelah. Jadi PT TEMIN sama PT TAM ya sama-sama Toyota gitu. Satu kesatuan. Tadinya itu satu perusahaan gitu. Nah, di sini ada tanda panah berwarna hitam yang menunjukkan part, sedangkan tanda panah berwarna coklat itu menunjukkan vehicle atau kendaraan. Nah, di sini PT TEMIN, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memiliki produk, yaitu di sini tertulis Innova, Fortuner, dan Etios Valco. Mungkin ini sebenarnya kalau sekarang itu produknya banyak. Ada Innova, Fortuner, kalau Etios Valco itu pada tahun 2017 sudah tidak produksi, sudah stop produksi. Terus juga ada Sienta, ada Vios, dan ada Toyota Yaris juga. Terus di sini ada di PT Astra Daihatsu Motor ini ada produk Xenia, Avanza, Terios, Ras, Grand Max, dan Luxio. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya dengan mobil Avanza ini. Avanza itu mereknya Toyota, Ras juga mereknya Toyota. Toyota Avanza dan Toyota Ras ini adalah mobil Toyota. Tapi kenapa kok di sini ada di Daihatsu gitu? Karena memang produk ini Avanza dan Ras ini meskipun merek Toyota tapi diproduksinya itu di Daihatsu. Kenapa bisa begitu? Jadi setahu aku kalau tidak salah gitu, konon jadi PT Daihatsu ini pada tahun 2006 itu mengalami pilot ya, atau istilah lainnya tuh hampir bangkrut gitu, hampir bangkrut. Koreksi kalau misalkan salah. Jadi dulu hampir bangkrut karena Daihatsu sama Toyota ini sama-sama Astra. Jadi Astra itu mengambil inisiatif untuk memberikan Daihatsu ini produk Toyota gitu supaya bisa terselamatkan. Mohon maaf kalau misalkan salah ya. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan ya seperti itu. Terus di sini juga ada Hino. Produknya itu Hino Heavy Truck, Dina, Dutro. Nah, kalau kalian, Dina ini mereknya Toyota ya, Toyota Dina. Jadi sejenis mobil truk yang gerobaknya itu bisa diangkat gitu. Bisa diangkat. Biasanya berwarna merah. Toyota Dina biasanya berwarna merah dan itu bermerek Toyota. Toyota juga bekerja sama dengan PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Nah, jadi di belakang Toyota di sini ada beberapa lokal supplier, itu ada 78 company ya. Ini pada tahun 2015. Kalau sekarang update-nya kurang tahu. Yang jelas di Instagram Toyota sendiri aku pernah lihat
Toyota itu memiliki sekitar 130 plus gitu, 130 supplieran. Jadi ini dari supplier, di belakang Toyota juga ada supplier, ada MSP, JSP apa ini kata, T-Group supplier mengirim part ke Toyota. Nah, dari Toyota ini terdapat tanda panah hitam ya. Ini arahnya ke Daihatsu yang menunjukkan kalau PT Temin ini mengirim part ke Daihatsu. Terus Toyota juga mengirim part ke PT Hino. Terus PT Temin juga mengirim part dan juga di sini ada tanda panah hitam dan coklat ya. Hitam ini spare part. Kalau coklat ini kendaraan. Dan PT Temin juga mengirim part yang juga kendaraan utuh untuk dipasarkan ke luar negeri untuk diekspor. Terus di sini ada PT Astra Daihatsu Motor. Dia mengirim, di sini ada tanda panah berwarna coklat ke arah ke Temin ya, menunjukkan kalau PT Daihatsu ini mengirim kendaraan ke Temin. Terus juga ada tanda panah warna hitam yang menunjuk ke PT TAM. Ini menunjukkan kalau PT Daihatsu ini mengirim part atau spare part ke PT TAM, Toyota Astra Motor. Dari PT Toyota Astra Motor ini, kalau di PT Hino ini dia tidak ada lanjutannya. Mungkin kalau untuk Toyota Dina itu dia masuknya ke showroom Hino sendiri. Nah, di sini ada PT Toyota Astra Motor, dia tanda panahnya mengarah ke dealer, menunjukkan bahwa PT TAM ini mengirimkan kendaraan yang sudah siap untuk dipasarkan ke main dealer utama. Ada 5 perusahaan. Nah, di sini ada 5 dealer utama Toyota. Ada Auto 2000, ada Agung Automall, ada Ratna Motor, PT Ratna Motor, ada PT Hasrat Abadi, dan ada grup Haji Kala. Tapi dealer terbesarnya itu Auto 2000 dengan persentase 80%. Jadi kalau mau beli mobil Toyota bisa datang langsung ke Auto 2000. Karena Auto 2000 itu yang paling gampang untuk dicari. Kalau dealer-dealer lain saya belum pernah lihat karena kebanyakan itu Auto 2000. Itu mengenai di grup collaboration dan 5 dealer utama Toyota. Apalagi ini kita baca-baca lagi, dilewat aja, nggak usah semuanya. Ini apa ini? Ini di bab basic mentality, pengetahuan dasar untuk merubah pola pikir dan menyesuaikan perilaku. Di sini terdapat pengertian quality ya, dalam konsep lama atau pengertian secara sempit gitu. Kualitas itu tingkat akurasi atau kesesuaian antara produk dengan standar yang ditentukan. Sedangkan pada konsep modern atau secara pengertian secara luas, kualitas atau quality itu tingkat kepuasan dan pemenuhan harapan pelanggan. Di sini terdapat BIQ ya, ada istilah BIQ, built-in quality, membangun kualitas. Quality makro, kualitas dalam skala besar. Di sini ada pola QCD SMPE.
Q-nya itu quality produk yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan. Jadi big itu apa ya? Quality makro itu jadi kualitas dalam pengertian secara luas gitu. Jadi dengan harapan pelanggan itu bisa mendapatkan produk yang berkualitas dan juga dengan harga yang tentunya terjangkau gitu. Nah, tentunya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu kan. Contohnya di sini ada pola QCD SMPE. Q, quality produk yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan juga harus baik. C, cost. C itu cost atau biaya termasuk harga produk. Dalam biaya produksi juga harus ditekan seminimal mungkin. Dengan biaya produksi yang minim, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi itu akan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Karena pelanggan butuh produk yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Terus juga di sini ada D, delivery, kecepatan dalam pengiriman gitu. Pengiriman harus sesuai dengan yang sudah disepakati, atau bisa secepatnya pengiriman itu dilakukan. Kemudian ada S, safety, keselamatan kesehatan. Ada M, moral, sikap mental dan pelayanan. S, safety, keselamatan dan kesehatan. Safety, keselamatan dan kesehatan. Dalam bekerja kita tuh harus safety sehingga menghasilkan produk yang produk kualitas produknya terjaga gitu. Dan juga bukan hanya ketika produksi tapi juga ketika delivery, pengiriman juga harus safety supaya kualitas produknya juga terjaga. M, moral, sikap mental dan pelayanan. Moralnya, attitude-nya harus baik juga. Ketika attitude baik, semuanya akan berjalan dengan baik antara sesama pekerja atau antara konsumen dan produsen. Terus ada productivity, efektivitas dalam produksi. Dan terakhir ada environment, lingkungan. Nah, pelanggan dengan pengertian secara sempit, pelanggan adalah mereka pihak-pihak yang membeli produk kita. Sedangkan dalam pengertian luas, secara luas pelanggan adalah hubungan antara satu proses dengan proses berikutnya. Sekali lagi, dalam pengertian secara luas, pelanggan adalah hubungan antara satu proses dengan proses berikutnya. Atau dengan kata lain, pelanggan adalah mereka yang menerima atau melanjutkan hasil proses dari kita. Contoh, misalkan di satu pabrik kita sebagai orang sarana. Nah, tentu pelanggan kita itu ya mereka yang menggunakan sarana yang kita berikan gitu. Kalau misalkan di bagian stamping, kita bekerja di bagian stamping. Dari stamping, produk-produk stamping seperti bodi mobil itu kan nanti dilanjutkan ke proses berikutnya, ke next proses, ke welding untuk dielas, disambung gitu, dibuatkan satu kerangka. Nah, jadi kita sebagai orang stamping, pelanggan kita itu ya orang welding gitu. Kalau orang welding adalah pelanggan kita. Nah, dari welding kan proses itu lanjut. Setelah di welding, dielas, kemudian dilanjut ke bagian painting untuk dilakukan pengecatan. Nah,
orang-orang painting ini adalah customer, pelanggan daripada orang-orang welding gitu. Jadi orang painting itu adalah pelanggan atau customernya orang welding. Nah, dari painting itu dilanjut ke SC. Nah, orang SC ini adalah pelanggan atau customernya orang-orang painting. Terus dari satu proses ke proses berikutnya. Jadi mereka yang menerima proses atau melanjutkan proses dari kita mereka adalah customer kita. Mereka adalah pelanggan kita sampai nanti ujung-ujungnya ke konsumen juga, mereka yang membeli produk kita. Begitu. Jadi pelanggan itu mereka yang menerima dan melanjutkan hasil proses dari kita, atau hubungan antara satu proses dengan next proses, dengan proses berikutnya. Begitu, itu pengertian secara luas. Nah, jadi kita itu harus bisa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Kita harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan atau customers kita. Kita harus bisa memberikan hasil proses yang baik sehingga bisa dilanjutkan untuk diproses di proses berikutnya gitu. Dan ketika customers kita atau pelanggan kita membutuhkan informasi, maka kita juga harus bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini terdapat konsep daripada BIQ ya. Konsep dasar BIQ, built-in quality, membangun kualitas. Nah, untuk bisa mendapatkan produk yang berkualitas sehingga pelanggan kita menjadi puas, maka di sini ada konsep yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada keterangan kualitas dibuat atau dibangun di dalam proses. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kualitas itu apa tadi tuh? Pelanggan itu yaitu hubungan antara satu proses dengan proses berikutnya. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan kita. Kita harus bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan kita atau customers kita gitu. Kita harus bisa memberikan hasil proses yang baik untuk bisa diteruskan, dilanjutkan di proses berikutnya. Nah, di sini kualitas dibuat atau dibangun di dalam proses. Poin kedua, semua karyawan bertanggung jawab terhadap kualitas kerja masing-masing. Dan di sini ada 3 pantangan. Ada 3 pantangan, 3M ya. Tidak menerima cacat, tidak membuat cacat, dan tidak meneruskan cacat. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Apa lagi ini? Ini apa ini? Nah, di sini ada kata bijak nih. Kata bijak, orang yang punya pikiran besar akan berbicara tentang ide. Orang yang punya pikiran rata-rata akan berbicara tentang kejadian. Dan orang yang punya pikiran kerdil akan membicarakan tentang orang lain. Oke, itu ada kata-kata bijak. Terus di sini juga ada tentang perbaikan. Ada materi tentang perbaikan. Ada 2 cara perbaikan. Yang pertama ada Sagyo Kaizen, perbaikan sistem atau cara. Yang pertama ada Sagyo Kaizen, perbaikan sistem atau cara. Yang kedua ada Setsubi Kaizen, perbaikan alat.
Nah, kalau perbaikan sistem atau cara Sagyo Kaizen ini adalah perbaikan sistem, lebih kepada cara atau metode, sehingga biayanya murah, bahkan bisa tanpa biaya. Hanya saja di sini perlu adanya komitmen untuk penerapannya, dan jika perbaikan sistem itu diterapkan secara berkelanjutan, secara kontinu, maka dari proses yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Terus di sini ada Setsubi Kaizen, perbaikan alat. Tentunya untuk perbaikan alat butuh biaya juga ya. Biaya untuk membeli peralatannya dan juga untuk perbaikannya. Sedangkan hasil tergantung pada kualitas dari alat itu sendiri. Lanjut. Ini tentang perjanjian kerja bersama. Pola hubungan perusahaan karyawan. Keinginan perusahaan produktivitas tinggi. Di sini ada pola hubungan perusahaan karyawan, keinginan perusahaan produktivitas tinggi, kualitas tinggi, keuntungan besar. Keinginan karyawan, keamanan, kenyamanan bekerja, upah yang tinggi, kehidupan yang lebih baik. Kita lewat. Ini sifatnya privasi banget sih. Jadi harus dipilah-pilah mana yang memang masih wajar untuk dipublikasikan gitu. Ini di sini ada panduan pembukaan rekeningnya. Jadi waktu itu juga orang banknya itu datang langsung ke tempat rekrutmen untuk pembukaan rekening, dipandu, dan juga di sini kita bisa melihat contoh untuk pengisian aplikasi pembukaan rekeningnya untuk mempermudah dalam pengisian pembukaan rekeningnya. Di sini ada bab tentang serikat pekerja, lem SPSI. Di sini ada prinsip perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Kepentingan dari pekerja adalah mereka menginginkan kerja ringan, gaji besar, fasilitas banyak. Sedangkan pengusaha, mereka menginginkan modal sedikit, karyawan sedikit, untung besar. Namun yang perlu diperhatikan dari pekerja juga ketika akan melakukan tuntutan juga jangan ikut-ikutan, karena harus jelas juga tujuannya apa. Apakah sesuatu yang diperjuangkan atau dituntut itu memang sesuatu yang urgent atau emang sesuatu yang perlu kita tuntut karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan gitu. Dan di sini pekerja itu menginginkan kerja yang ringan. Terus di bawahnya ini ada keterangan tak sebanding dengan pendapatan. Gaji besar tak sebanding dengan usaha. Kerja ringan tak sebanding dengan pendapatan. Gaji besar tak sebanding dengan usaha. Mungkin di sini dia mendapatkan gaji besar ya, tapi terkadang ada yang di dalam bekerja itu dia lebih sering mengobrol gitu, santai-santai. Jadi kinerjanya itu kurang optimal gitu, padahal gajinya besar.
Terus fasilitas banyak selalu menuntut. Kenapa di sini kalau misalkan fasilitasnya banyak, tentu tidak ada alasan lagi untuk menuntut dalam hal fasilitas gitu. Terus untuk di sini kepentingan dari pengusaha itu mereka menginginkan dengan modal yang sedikit itu, dengan karya yang sedikit, untung bisa besar gitu. Nah, terkadang pengusaha juga memikirkan bagaimana supaya keluar modal yang sedikit. Tentunya upahnya direndahkan, fasilitasnya dipersempit, fasilitasnya dibuat sedikit mungkin gitu. Kemudian karyawannya juga dipangkas ya, sehingga karyawan dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak di luar batas. Untung besar, tak ada peningkatan kesejahteraan. Nah, di sini perusahaan juga kadang-kadang karena menginginkan keuntungan yang besar, ketika mereka tidak memikirkan kesejahteraan karyawannya gitu. Ini tentang remuneration. Calon karyawan dapat mengerti hak dan kewajiban sebagai karyawan Toyota terkait aspek remuneration, pengajian pendapatan, dan pajak. Ini gak perlu dibahas, privasi. Ini apa ini? Ini health promotion. Sport event and health promotion. Lanjut aja. Ini apa? Ini apa nih, aku kurang ngerti nih. Panduan menghitung BMI Body Mass Index. Berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan cm² sama dengan BMI. Contoh, tinggi badan 170, berat badan 70. 170 per 170, berat badannya itu 170. Kali 1,70 sama dengan 2,89 cm². 70 dibagi 2,89, 24,2. Ini kenapa 1,70 tinggi badannya? Berat badan kan ini oh iya benar. Berat badan 70. Oh, ini salah nulis paling. Dan di sini ada tabel ini ya. Tabel body mass index. Nah, di sini ada materi tentang safety training. Tujuan pelatihan di sini peserta dapat mengetahui dan memahami cara bekerja dengan aman, mengenal tindakan tidak aman dan kondisi aman. Nah, di sini ada contoh bahaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tertabrak kereta api. Penyebabnya karena tidak mematuhi aturan aman berjalan kaki. Jadi ini gambar ada pejalan kaki ya yang tertabrak kereta api.
karena tidak berjalan di jalurnya. Itu jalur kereta api tidak boleh dilewati sembarangan. Yang kedua, cedera patah kaki tidak mematuhi aturan aman bermain bola. 3, cedera kepala dan tubuh tidak mematuhi aturan aman berkendara. 4, cedera kaki dan tubuh tidak berjalan aman saat naik turun tangga. Nah, di sini ada contoh tindakan aman. Posisi aman adalah posisi di mana kita terhindar dari bahaya. Nah, contohnya ini di dalam pabrik. Untuk posisi amannya ada jalur pedestrian. Setiap area jalan telah ditetapkan dilindungi dari bahaya. Terdapat jalur hijau untuk pejalan kaki dan di situ juga ada pagar yang dipasang tali. Kemudian di sini ada yang sedang mengoperasikan kren ya. Kemudian ada keterangan berdiri di area aman sebelah garis kuning saat bekerja di bawah kren. Jadi harus dikasih jarak sekitar 1,5 meter dari kren. Ya, kalau di luar pabrik di sini ada usaha-usaha untuk keamanan seperti zebra cross, trotoar dan lainnya. Ada halte bus dan ada stand bus. Nah, kalau ini ada pematuhan penggunaan alat pelindung diri APD. Ada helmet and bum cap. Helm kan di dalamnya itu ada semacam bum cap itu apa ya? Helm dan namanya tuh hemok kalau nggak salah atau apa sih? Jadi bagian dalam yang ada di helm safety itu ada. Terus ada kacamata safety, maskernya juga masker tergantung dari pekerjaannya. Kadang juga masker beda-beda. Terus ada sarung tangan safety, earplug atau pelindung telinga, safety belt, dan sepatu safety. Kalau waktu aku dulu di stamping itu APD-nya itu ada helm ya. Helm, terus ada earplug, terus ada apron, sepatu safety, sarung tangan juga pakai double, yang kuning dan yang sarung tangan yang biasa, yang putih itu pakai double. Tapi kadang bisa habis beberapa piece soalnya sarung tangan sering kesayat sama lembaran plat dari hasil produksi dari itu bodi mobil gitu. Jadi bodi mobil kan itu terbuat dari lembaran plat ya dan tajam gitu. Kadang suka sarung tangan tuh suka robek. Jadi kadang habis 3 pasang satu hari itu. Ini bab terakhir tentang security system, sistem pengamanan. Memberikan pengetahuan dasar tentang keamanan dalam perusahaan kepada calon karyawan PT Temin. Tujuan setiap karyawan mengerti dan mengetahui hak serta kewajibannya dalam melaksanakan dan mendukung sistem keamanan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan prinsip fundamental Toyota, yaitu kontribusi seluruh karyawan untuk mencapai kualitas kendaraan yang tinggi, kepuasan pelanggan atau customers. Setiap karyawan mempunyai perilaku budaya dan pemikiran yang mengutamakan keamanan.
safety first. Mungkin udah segitu aja ya yang bisa dibaca dari material company induction ini. Diambil beberapa poinnya saja, tidak bisa semua dibacakan karena ada hal-hal yang juga mungkin sifatnya privasi banget sehingga tidak memungkinkan untuk di-share di video ini. Kita lanjut ke buku New Step 1. Ini dia buku New Step 1 Training Manual ya, milik PT Toyota Astra Motor Training Center. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya hubungan antara PT Toyota Astra Motor dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi dulunya satu perusahaan, kemudian untuk memudahkan dalam hal manajemen kemudian dibagi menjadi dua perusahaan atau direstrukturisasi. Yang tadinya PT Toyota Astra Motor direstrukturisasi menjadi dua perusahaan dengan nama PT Toyota Astra Motor dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kita buka. Langsung aja ke ini. Nah, di sini ada spesifikasi kendaraan. Contohnya ini nih. Di spesifikasi kendaraan itu terdapat keterangan mulai dari sektor mesin, kemampuan dalam hal kecepatan, kemudian dimensi dan berat kendaraan. Nah, di sini ada materi tentang ukuran dan berat kendaraan. Ada gambarnya dan juga ada keterangannya di sini. Ada panjang keseluruhan atau overall length. Panjang kendaraan termasuk bumper pelindung bila ada terpasang. Lebar keseluruhan overall width. Lebar kendaraan termasuk bumper, molding, tonjolan, dan lain-lain. Diukur dari sisi luar. Terus ada wheelbase, jarak antara garis tengah axle depan dengan axle belakang. Kemudian ada tread, jarak antara garis tengah ban kanan dengan ban kiri. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada minimum running ground clearance, jarak terendah yang diukur dari lantai dengan kendaraan dalam kondisi berat kotor kendaraan. Ada panjang ruangan, room length, jarak horizontal dari atas instrumen sampai tempat duduk belakang. Lebar ruangan, room width, jarak antara permukaan interior body dari kiri ke kanan. Tinggi ruangan, room height, jarak maksimum tegak lurus dari lantai ke atap, termasuk karpet dan plafon. Terus ada overhang front, jarak dari sumbu roda depan sampai bagian ujung terdepan kendaraan termasuk bumper. Terus ada overhang rear, jarak dari sumbu roda belakang sampai bagian ujung terbelakang kendaraan termasuk bumper. Terus ada angle of approach, sudut antara lantai dengan garis tengah dari roda ke titik pertama singgungan. Itu bumper, deflector, fender atau komponen lainnya, tidak termasuk plat nomor. Ada angle of departure, sudut antara lantai dengan garis tengah dari roda ke titik pertama singgungan. Yaitu bumper, deflector, knalpot, fender atau komponen lainnya, tidak termasuk plat nomor. Curb wedge,
Berat kendaraan kosong tanpa ban atau pengemudi, tetapi termasuk sejumlah maksimum bahan bakar, pendingin, dan perlengkapan standar termasuk ban serep dan alat-alat. Kemudian ada gross vehicle weight, berat total kendaraan maksimum yang diizinkan berdasarkan pertimbangan hukum dan kekuatan bahan. Sini ada spesifikasi mesin, susunan silindernya juga ada beberapa macam, ada tipe inline, tipe V, tipe horizontal berlawanan. Banyak sih materinya. Dari mulai mengenal komponen mobil sampai alat-alat yang biasa digunakan untuk perbaikan gitu. Mungkin itu aja ya. Oke, baik, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.